Teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih, saudara-saudari yang juga saya kasihi di dalam Tuhan, marilah kita kembali lagi pada kesempatan ini bersama-sama mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Kita akan mendengar dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 20 sampai 25. Kedatangan kerajaan Allah. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang? Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini, atau lihat, ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat, ia ada di sana. Lihat, ia ada di sini. Jangan kamu ikut ke situ. Jangan kamu pergi ke situ. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan Injil yang telah kita dengarkan tadi menampilkan suatu peristiwa di mana Tuhan menjawab pertanyaan orang Farisi dan sekaligus merupakan sebuah ajaran Yesus tentang kerajaan Allah. Menjawab pertanyaan orang-orang Farisi, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kerajaan Allah itu tidak seperti pendapat atau pikiran semua orang atau pemahaman semua orang. Kalau satu orang mengatakan bahwa kerajaan Allah itu ada di sana, semua ikut ke sana. Atau kerajaan Allah itu ada di situ, semua ikut ke situ. Bukan seperti itu kerajaan Allah yang sesungguhnya. Yesus menegaskan bahwa kerajaan Allah itu sebenarnya sudah ada di tengah mereka. Dan siapakah kerajaan Allah yang dimaksudkan oleh Yesus itu? Kerajaan Allah yang dimaksudkan oleh Yesus itu adalah dirinya sendiri. Bahwa sesungguhnya kerajaan Allah itu ada di tengah orang-orang Farisi itu dan sedang berkomunikasi dengan mereka pada saat itu. Tetapi karena kemunafikan dan ketertutupan hati akan kehadiran Yesus, sehingga mereka sulit membaca atau sehingga mereka susah untuk menilai zamannya bahwa Yesus itulah sesungguhnya kerajaan Allah itu yang telah membawa kabar baik. Atau di dalam pemahaman mereka pada waktu itu, sesungguhnya Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan Allah, atau Mesias yang dinantikan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dia sudah mengajarkan banyak hal, mengajarkan tentang kebaikan, mengajarkan tentang kebenaran, dan sekaligus mengajarkan tentang bagaimana kerajaan Allah itu dan bagaimana kita sebagai manusia syarat-syarat bisa memasuki kerajaan Allah itu, yaitu percaya kepada Yesus, percaya akan perkataannya, percaya akan semua pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya atau mujizat-mujizat yang telah dilakukannya.
Itu saja yang menjadi syarat yang memungkinkan manusia bisa melihat sekaligus masuk dalam kerajaan Allah itu. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita membaca pada bacaan pertama yang diambil dari kebijaksanaan Salomo, itu dikatakan di situ tentang kebijaksanaan itu ya. Bahwa kebijaksanaan itu merupakan kebijaksanaan yang tak pernah mengalami kekaburan, boleh dibilang garis besarnya seperti itu. Atau kebijaksanaan itu ya cahaya yang tak pernah padam. Kebijaksanaan itu merupakan suatu kenyataan akan pengetahuan dan kebenaran. Dia menampilkan pengetahuan tentang kebenaran. Kebijaksanaan itu tidak bersekutu dengan kejahatan, atau kebijaksanaan itu adalah menampilkan dirinya dengan membawa nilai-nilai kebaikan, membawa nilai-nilai kebenaran. Bagi setiap orang yang menerimanya akan mengalami kebijaksanaan itu dan akan bertindak arif dan bertindak bijaksana di dalam kehidupan sosial atau ketika berhadapan dengan sesamanya. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan seperti yang kita pahami tadi bahwa Dia itu adalah kebijaksanaan itu yang sesungguhnya. Atau banyak para santo-santa mengatakan bahwa Yesus itu adalah sang kebijaksanaan yang menjelma menjadi manusia. Dan Dia datang membawa kabar baik, yaitu tentang kerajaan Allah. Dan setiap orang yang percaya kepada sang kebijaksanaan itu akan bisa memasuki, akan bisa menempati pintu atau rumah, ruang, kamar yang telah disediakan oleh sang kebijaksanaan itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Kita belajar pada hari ini, teman-teman yang terkasih, bahwa sesungguhnya Tuhan itu senantiasa hadir dalam kehidupan kita, atau Tuhan itu sudah menjadi raja dan berkuasa atas kejahatan atau atas dunia ini. Sehingga pertanyaan untuk kita, apakah kita sudah menyadari hal itu? Atau apakah kita sudah menerimanya menjadi penguasa atas diri kita, menjadi raja atas diri kita? Ataukah kita atau hati kita masih merupakan benteng yang tertutup akan kehadiran sang kebijaksanaan itu? Atau mungkinkah kita masih seperti orang-orang Farisi yang bertanya tentang kerajaan Allah kepada Yesus, yang belum menyadari atau melihat, menyaksikan kerajaan Allah itu ada di tengah-tengah mereka? Ini merupakan pertanyaan yang memang membutuhkan refleksi bagi kita. Dan kita sebagai orang yang dibaptis, hal ini sekiranya menjadi permenungan yang mendalam untuk kita, atau menjadi bahan refleksi untuk kita, agar sekiranya kita tidak menjadikan diri kita yang egois sebagai benteng untuk menutup pancaran cahaya sang kebijaksanaan itu untuk diri kita. Dan sekaligus membangun ruang doa yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan Allah, sehingga kita mendapat pencerahan akan kerajaan Allah itu sendiri, akan kehadiran Allah yang meraja atau yang telah menjadi raja atas hidup kita masing-masing. Sekiranya bacaan hari ini meneguhkan kita untuk semakin dekat dengan Allah, sehingga kita pun bisa memasuki kerajaannya, memasuki tempat yang dijanjikannya untuk diri kita masing-masing. Semoga